Kedua headset ini basically sama, tapi harganya beda sampai 200 ribuan. Dan 200 ribuan itu bedanya cuma di satu fitur aja, yaitu Active Noise Cancelling. Yang satu adalah Rexus S9 dan yang satunya lagi adalah Rexus S9 Pro. Dua headset paling baru dari Rexus yang punya price point yang anehnya lebih rendah daripada S8 dan S8 Pro yang keluarnya tuh beberapa bulan yang lalu. Dan pastinya dengan form factor dan price to performance yang beda juga. Jadi apakah Rexus S9 dan S9 Pro ini worth it untuk dibeli dengan price point yang lebih murah daripada S8 dan S8 Pro? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi ada dua headset baru dari Rexus, yaitu yang satunya Rexus S9 dan yang satu lagi adalah Rexus S9 Pro. Kedua headset ini kebetulan baru rilis sekitar 1 bulan yang lalu, dan di sini gue pengen bahas soal perbedaannya, sekaligus nyari tahu kalau dengan harga yang cukup murah ya, kedua headset ini tuh worth it untuk dibeli apa enggak. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam ke pembahasan headsetnya, gue mau bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk kedua headset, secara packaging aja udah lumayan beda ya. Dengan Rexus S9 yang punya packaging super simple, isinya cuma unit headsetnya, kabel Type-C buat ngecas, sama user manual dan kartu garansi. Sedangkan Rexus S9 Pro punya unboxing experience yang jauh lebih premium ya. Dengan dia ngasih hard case lagi buat headsetnya yang kualitasnya tuh udah bagus. Tapi sisanya kurang lebih sama ya sama si S9 biasa. Oke, jadi secara fisik bisa dilihat di sini kalau S9 sama S9 Pro punya bentuk yang sama persis ya. Dengan perbedaan yang ada di desain ear cup-nya, di mana yang S9 biasa itu polosan aja dan yang S9 Pro itu kayak ada desain gambar-gambarnya gitu. Oh ya, untuk kedua headset ini tuh ada varian warna putih sama warna hitam, jadi bisa dipilih sesuai selera masing-masing. Untuk build quality-nya juga kurang lebih sama ya di kedua headset, sama-sama kerasa kalau bahannya full plastik gitu, tapi memang untuk plastiknya kerasa cukup solid dan gak ada rasa creaking sama sekali selama gue pegang-pegang. Secara bobot, si Rexus S9 Pro ini agak lebih berat dikit karena mungkin ada tambahan fitur-fitur yang emang gak ada di S9 biasa ya. Sisanya untuk fitur fisiknya kurang lebih dari kedua headset ini sama persis, sama-sama bisa adjust panjang ear cup-nya, sama-sama bisa muter ear cup sampai 90 derajat, dan sama-sama punya headband yang bagian bawahnya pakai protein leather, dan bagian atasnya pakai semacam mesh gitu. Untuk feel-nya cukup empuk di kepala, dan karena bobot headsetnya sendiri enteng, jadi nggak ngebeban dan nggak bikin kompresi dari headbandnya makin lama makin kenceng. So overall kalau dipakai dalam jangka yang lumayan lama, nggak bakal bikin pusing ya, kecuali kalau kepala kalian emang sensitif kali ya. Untuk bantalan ear cup-nya cukup empuk dan cukup tebel. So far selama gue pakai sih enak-enak aja ya dan nggak bikin kuping gue sakit. Jadi menurut gue untuk ear cup-nya walaupun agak kecil buat kuping gue, ya not bad lah ya. Paling ya agak anget aja sih kalau dipakai lama-lama. Jujur secara build quality menurut gue masih lebih bagus yang S8 Pro dibanding S9 ataupun S9 Pro. Tapi ini masih jadi hal wajar ya, karena memang S8 dan S8 Pro secara harga juga lebih mahal. Secara bentuk juga S9 dan S9 Pro ini beda banget sama S8. Ear cup-nya lebih kecil dan bentuknya juga lingkaran ya, bukan lonjong gitu kayak si S8. Jadi kalau kuping kalian agak gede, bisa jadi kurang ketutup semua daun kupingnya sama ear cup-nya. Dan di sini yang paling disayangkan adalah si S9 dan S9 Pro ini nggak bisa dilipat ya, nggak kayak S8 dan S8 Pro yang bisa dilipat dan bikin jadi lebih enak buat dibawa-bawa. S9 dan S9 Pro sama-sama punya fitur touch control gitu buat kontrol medianya. Jadi di bagian kanan ear cup-nya tuh ada semacam modul gitu buat gestur touch-nya ya. Jadi kalau di slide secara vertikal itu bisa atur volume dari headsetnya, dan kalau di slide secara horizontal itu bisa next previous lagu yang lagi di play. Tapi selain itu S9 dan S9 Pro tetap ada tombol di bagian bawah ear cup kanannya buat tombol power, sekaligus buat gonta-ganti mode si headsetnya. Nah, tapi untuk gonta-ganti mode cuma tersedia di S9 Pro aja. Nah, untuk mode-mode yang ada di S9 Pro ini ada ANC atau Active Noise Cancelling Mode, sama ada juga Transparency Mode atau yang biasa dikenal tuh Ambience Mode gitu ya. Basically ANC ini buat ngeblokir semua suara yang ada di sekitar kalian, supaya benar-benar suara dari si headsetnya ini lebih terisolasi dan bikin kalian nggak keganggu sama dunia luar. Dan Transparency Mode itu sebaliknya ya, justru masukin suara-suara dari luar ke headsetnya lewat mic-nya, dan bikin kalian jadi lebih aware ke surroundings kalian. Dan untuk koneksinya, si S9 ini cuma bisa pakai Bluetooth aja, yang mana Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth 5.3, dan untuk yang S9 Pro ini udah bisa pakai Bluetooth dan juga USB-C mode ya, jadi bisa pakai kabel USB-C sama bisa pakai Bluetooth juga. Yang bikin kedua headset ini tuh layaknya kayak semacam TWS gitulah ya, kayak cuma sekedar Bluetooth headset aja gitu. Yang artinya kedua headset ini tuh bener-bener cocoknya itu emang buat lifestyle gitu ya, bukan buat gaming atau buat mixing di studio gitu. Jadi emang kayaknya bener-bener buat orang-orang yang emang butuh sebuah pair of headphones atau headset yang bisa dipakai buat kalau misalnya lagi naik kereta, naik MRT, naik bis, atau
ya sekedar lagi olahraga, lagi jalan-jalan atau sebagainya gitu. Untuk range Bluetooth-nya sendiri juga lumayan bagus sih menurut gue. Range-nya tuh cukup jauh dan pas gue pakai dan gue jalan dari kamar gue ke WC dengan kondisi lewat pintu ketutup dan tembok, suara lagunya masih jelas dan gak ada putus-putus sama sekali. Oh iya, untuk baterainya diklaim sama Rexus itu untuk kedua headset ya, S9 sama S9 Pro ini kalau misalnya dipakai buat Bluetooth aja gitu, maksudnya nggak pakai mode-mode yang lain gitu, itu bisa up to 47 jam pemakaian. Tapi gue pribadi juga baru pakai kedua headset ini tuh sekitar cuma beberapa hari aja gitu ya, dan itu juga masih on off gitu pakainya, nggak yang terus-terusan. Jadi kalau misalnya soal baterai, ya sejak gua dapat headset ini sampai sekarang nih ya, sampai syuting sekarang ini tuh baterainya masih sekitar 60-50% lah ya. Jadi ya bisa dibilang cukup awet juga. Oke, jadi ini dia untuk tes mic dari Rexus S9 Pro yang pakai mode Bluetooth dan gua connect-nya tuh ke laptop gue ya. Dan kurang lebih kayak gini untuk kualitas suaranya. Cek 123, gua belum denger ya suaranya gimana, jadi ya kalian aja yang coba nilai suaranya cukup bagus apa enggak. Dan memang kayaknya suara kayak gini ya cukup oke lah kalau misalnya cuma buat kayak teleponan gitu, kalau misalnya lagi nggak pengen pakai HP di sini gitu, jadi pakai langsung dari sini juga udah oke banget rasanya. Dan ini untuk tes mic yang Rexus S9 biasa ya. Jadi yang tadi itu Rexus S9 Pro dan ini yang Rexus S9 biasa. Jadi kurang lebih kayak gini untuk kualitas suaranya. Again, gue bilang rasanya untuk kualitas audio seperti ini ya memang cocoknya hanya untuk ya online meeting atau ya buat teleponan aja gitu. Tentulah dia tepat di hatinya. Nah, setelah gue paparin semua-muanya dari kedua headset ini, ada beberapa hal yang pengen gue bahas soal kurang lebihnya si kedua headset ini ya. Oke, jadi secara kualitas suara, menurut gue yang S9 Pro itu bagus banget. Secara kualitas suara tuh mirip banget sama yang S8 Pro, tapi dengan harga yang lebih murah ya pastinya. Memang untuk suaranya tuh agak sedikit bass heavy, layaknya kayak headset gaming dari brand lain ya. Tapi menurut kuping gue ya, untuk treble dan mid-nya tuh cukup jelas dan gak kalah gitu sama bassnya. Dengerin lagu-lagu kayak lagunya Lofi, Dewa 19 sampai Mawang gitu ya. Maksudnya Mahalini ya. Itu tuh jelas semua dan enak semua. Jadi vokalnya tuh benar-benar jelas dan gak kalah sama suara instrumennya. Bahkan gue bisa bilang kalau gue jauh lebih suka karakter suara yang dihasilkan sama si S9 Pro ini ketimbang S8 Pro yang ada di belakang sini. Tapi sayangnya untuk yang S9 biasa, menurut gue untuk kualitas suaranya agak kurang bagus ya. Gue heran, apakah drivernya beda apa gimana? Gue bingung. Bassnya tuh malah kerasa lebih lemah dan treble sama midnya tuh malah jadi nggak balance gitu. Udah gitu untuk suara vokalnya juga rasanya kalah gitu sama suara instrumennya. Ini gue nggak tahu kuping gue doang yang beda dari reviewer lain atau gimana. Soalnya mereka tuh bilang yang S9 sama yang S9 Pro ini tuh sama ya kurang lebih kualitas suaranya. Cuman kok di kuping gue beda ya. Nah, soal mode-mode tambahan yang ada di S9 Pro ini, menurut gua agak sedikit gimmicky sih. ANC-nya tuh berfungsi, si Active Noise Cancelling-nya tuh oke lah. Dia tuh bisa ngeblock out suara surroundings yang ada di sekitar gua gitu. Tapi menurut gua bedanya tuh nggak jauh beda sama pas kalau misalnya pakai ini dengan kondisi ANC-nya tuh mati. Karena kan ya secara bawaan si S9 Pro ini kan memang close back headset gitu ya. Jadi secara bawaan pasti emang udah nggak bakal terlalu kedengeran suara surroundingsnya. Ya ekspektasi kalau misalnya pakai ANC tuh ya harusnya rasanya tuh kayak ada beda jauh lah untuk kayak nggak pakai ANC sama pakai ANC. Cuman setelah gua coba ANC-nya tuh kayak ya emang dia nge-muffle suara dari luar, tapi bedanya tuh nggak jauh-jauh banget sama kalau nggak pakai ANC sama sekali. Kurang kerasa lah intinya. Nah, soal ambience mode atau transparency mode, menurut gue juga nggak gitu bikin suara surroundings gue tuh lebih kedengeran gitu. Mungkin di sini ada faktor dari si mic-nya yang kurang bisa nangkap suara surroundingsnya tuh lebih tepat dan lebih jelas gitu ya. Tapi ya gitu, untuk transparency mode-nya menurut gue ya agak kurang sih. Kalau dibandingin sama S8 Pro yang sama-sama punya ANC, masih jauh lebih bagus ANC-nya si S8 Pro. Dan untuk transparansinya juga kalau dibanding sama TWS Rexus yang FX5, masih lebih jelas suara surroundings yang di FX5 sih. Ya mungkin faktor karena itu TWS juga kali ya. Soal fitting headsetnya, buat kepala gue sih, gue masih ngerasa kalau S9 dan S9 Pro ini agak kekecilan ya. Mau dari segi fleksibilitas headbandnya sampai ukuran earcupnya. Tapi kalau ini mah lebih kebalik ke ukuran kepala masing-masing gak sih? Kalau misalnya kalian punya ukuran kepala yang cukup gede kayak gue dan ukuran daun telinga yang cukup gede juga kayak gue, itu gue lebih saranin ambil yang earcupnya kayak si S8 atau S8 Pro yang lebih lonjong dan lebih gede. Tapi kalau misalnya kalian punya kepala yang lebih kecil, itu gue rasa si S8 dan S8 Pro ini ya cukup cocok lah buat kalian. Oke, jadi soal harga, untuk yang Rexus S9 biasa itu sekarang ada di 289.000 dan untuk yang S9 Pro itu ada di 449.000. Yang mana yang lebih worth it?
menurut gua sih ya jelas yang S9 Pro justru. Walaupun memang ada beberapa kekurangan, tapi menurut gua dari segi kualitas suara itu nggak bisa bohong ya. Jadi memang S9 Pro ini dengan kualitas suara yang lebih bagus itu pasti akan jauh lebih worth it untuk harganya daripada ya cuma ngambil murah tapi suaranya agak kaleng gitu. Gue sebenarnya agak bingung di sini apakah drivernya memang beda dari S9 biasa dan S9 Pro, karena di kuping gue tuh beda. Dan kalau misalnya memang beda drivernya, gue agak kasihan sama S9 ini karena ya dibikin ketinggalan banget gitu sama si abangnya. Menurut gue untuk harga 400 ribuan, Rexus S9 Pro ini tuh cukup worth it ya buat kalian yang emang pengen kayak semacam headset Bluetooth wireless yang ala-ala AirPods Max gitu ya kan. Dan kalau misalnya kalian punya budget ya cuma 200 ribuan yang alias cuma cukup buat beli si Rexus S9 biasa, menurut gue mending beli si TWS yang FX5 aja sih, karena itu lebih bagus, percaya deh sama gue. Untuk link pembelian dari kedua headset udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalau misal kalian pengen beli salah satu atau keduanya gitu ya kan, kalau misalkan pakai link gue itu, gue akan sangat appreciate karena kalian udah ngebantuin channel gue secara langsung cuy. Oke, jadi kurang lebih gitu aja untuk review singkat gue terhadap si Rexus S9 dan S9 Pro, kedua headset Bluetooth yang menurut gue dengan harganya yang murah itu ya oke lah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian yang emang lagi nyari headset Bluetooth dengan range harga 200 sampai 400 ribu kebantu semua. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian gak suka videonya silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.